Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Guru Indah. Hari ini kita belajar tema 3 subtema 1 dengan judul Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Tubuh membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Tanpa makanan, anak-anak tidak dapat melakukan aktivitas karena tubuh menjadi lemah dan tidak bertenaga. Oleh sebab itu, penting sekali anak-anak untuk makan makanan sehat sebanyak 3 kali sehari. Makanan sehat merupakan makanan yang mengandung sumber zat karbohidrat, protein, vitamin, dan serat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dicerna oleh alat pencernaan. Semakin sehat makanan yang kita makan, maka tubuh kita akan semakin sehat dan bugar. Pentingnya makanan sehat dapat kita sampaikan kepada orang lain melalui media iklan. Apakah anak-anak pernah melihat atau menonton iklan? Di mana anak-anak biasanya melihat atau menonton iklan? Iklan biasanya digunakan untuk menyampaikan atau mempromosikan sesuatu kepada orang banyak. Untuk membuat iklan, kita memerlukan kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lainnya atau informasi lain yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Iklan akan lebih menarik atau mudah dipahami oleh orang lain apabila iklan tersebut juga didukung oleh gambar. Gambar ini harus dibuat sangat menarik sehingga banyak orang yang mau melihat iklan tersebut. Berikut Ibu berikan satu contoh iklan. Nah, iklan ini adalah salah satu contoh iklan tentang makanan sehat dan bergizi. Jadi, makanan sehat dan bergizi itu terdiri dari karbohidrat, contohnya nasi, kemudian ada protein, baik itu hewani dan nabati, kemudian ada vitamin, dan ada serat, dilengkapi juga dengan susu. Nah, di sini kita membuat kata kunci untuk iklan kita, yaitu makanan sehat. Nah, kata kunci tersebut kita hubungkan dengan kata-kata lain untuk menyampaikan informasi dari iklan ini. Jadi, kata-kata yang dipilih adalah cintailah tubuhmu dengan selalu makan makanan sehat dan bergizi. Kalimat iklan tersebut kita dukung atau kita lengkapi dengan berbagai gambar makanan sehat dan bergizi agar iklan ini lebih menarik untuk dilihat orang. Dan informasi dari iklan ini juga lebih mudah diterima oleh orang lain. Nah, sampai di sana, apakah anak-anak sudah mulai paham tentang iklan? Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang iklan, silakan bertanya langsung kepada Bu Guru ya. Selanjutnya, makanan sehat ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan hewan. Bagaimana makanan-makanan ini akan dicerna oleh tubuh? Kita lanjutkan materi kita kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Ada yang sudah tahu? Jadi, Ibu rasa dengan melihat gambar hewan ini, anak-anak sudah tahu apa itu contoh dari hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia yang sering anak-anak jumpai adalah sapi.
Ada nggak yang tidak pernah melihat sapi? Pasti semuanya pernah melihat sapi ya. Pernah memperhatikan sapi makan? Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada sapi atau pada hewan ruminansia. Sapi termasuk jenis hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak atau hewan mamalia yang memakan makanannya sebanyak 2 kali. Kenapa disebut memakan makanannya sebanyak 2 kali? Karena pertama, sapi ketika memakan makanannya, dia akan mengunyah makanannya terlebih dahulu. Kemudian makanan yang baru dikunyah sebentar itu akan disimpan dalam lambung. Nah, setelah sapi selesai memakan makanannya yang pertama, ketika dia sudah beristirahat, makanan yang disimpan dalam lambung tadi akan kembali dikunyah, dicerna, dan kemudian dibawa ke lambung lagi. Itulah sebabnya sapi disebut memakan makanannya sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita lihat organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan sapi. Organ-organ pada sistem pencernaan sapi dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Nah, sapi memasukkan makanannya melalui rongga mulut, kemudian diteruskan di kerongkongan menuju lambung, kemudian diolah di usus halus, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Nah, yang uniknya dari sistem pencernaan sapi itu ada pada lambungnya. Sapi memiliki lambung yang cukup banyak, yaitu ada 4 jenis perut atau lambung. 4 jenis lambung atau perut ini terdiri dari perut besar, perut jala, perut buku, dan perut masam. Apa kegunaan dari masing-masing perut ini? Kita mulai dari perut besar. Makanan dari esofagus akan masuk ke dalam perut besar. Pada perut besar dapat menampung cukup banyak makanan yang telah dikunyah. Makanan yang tersimpan di dalam perut besar menjadi lembut. Oleh karena makanan ini telah bercampur dengan air liur dan enzim yang terdapat dalam rongga mulut hewan ruminansia. Selanjutnya perut jala. Makanan yang telah melewati perut besar akan diteruskan menuju perut jala. Di dalam perut jala, makanan diaduk dan dicampur dengan enzim sehingga menjadi gumpalan besar yang kasar disebut dengan bolus. Pengadukan ini dibantu oleh kontraksi otot dinding perut jala. Gumpalan makanan tersebut kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kedua kalinya sehingga menjadi bentuk yang lebih sempurna. Proses ini biasanya dilakukan ketika hewan tersebut sudah dalam kondisi istirahat, jadi tidak lagi mencari rumput untuk dimakan. Selanjutnya yaitu ke perut buku. Setelah makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan ditelan kembali dan masuk ke dalam perut buku. Di dalam perut buku, makanan akan dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar enzim. Kadar air pada gumpalan makanan dikurangi melalui proses penyerapan air yang dilakukan oleh dinding perut buku. Pada bagian perut ini, bakteri akan mati dan dicerna sebagai protein ruminansia. Selanjutnya, perut masam. Perut masam ini merupakan tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Fermentasi tersebut menghasilkan asam laktat, asam lemak, asam asetat, vitamin, dan juga gas. Hasil fermentasi tersebut sebagian diserap, kemudian gasnya diserap juga,
dan bisa dikeluarkan melalui paru-paru atau ada pula yang dikeluarkan pada saat hewan tersebut bersendawa melalui perut. Nah, itu penjelasan tentang 4 jenis perut atau lambung yang dimiliki oleh sapi. Nah, sampai di sana, apabila anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini, jangan ragu untuk bertanya kepada Bu Guru ya. Materi kita sudah selesai. Nah, sekarang kita cukupkan materi ini. Kita lanjutkan dengan tugas dari Bu Guru ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa kembali.